Hmm. Ya, baik. Selamat malam. Selamat malam, Bante. Ya, Selamat selamat malam, malam. Rama Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Malam ini kita kembali berkumpul untuk bersama-sama membacakan parita untuk ketenangan batin dan mengkondisikan kesembuhan bagi saudara-saudara yang sedang sakit. Acara ini diselenggarakan oleh Grup Anjing Sana Edaka Surabaya atau disingkat GAIS. Pembacaan parita pada hari ini tanggal 3 Maret 2026 akan dipimpin oleh Bante Kuta Dhammo Mahatera. Pertama-tama saya akan membacakan nama-nama yang sedang sakit. Semoga setelah pembacaan parita ini, yang sedang sakit bisa memperoleh ketenangan batin dan bisa mempercepat kesembuhan. Bapak Agus Susiadi, Boro Blitar. Bapak Bambang Abdi, Denpasar, Bali. Bapak Chang Fung Jun, Surabaya, pasca operasi lutut. Bapak Heri Santoso, Jakarta Pusat. Bapak Indra Yudho Saputro, Jakarta. Bapak Panca Dharma Wonosobo, Romo Purnadi, Jakarta. Mr. Sturzenegger Ernst, Kota Barnetsville, Switzerland. Operasi tempurung lutut tanggal 14 Januari. Bapak Usman Majaputra, Jakarta. Bapak Willy Tejalesmana, Bali. Bapak Yusuf Malang. Ibu Beng Swan Denpasar, Bali. Ibu Catherine dari Cilebut, Bogor. Ibu Krisnawati Kamal, Jakarta. Ibu Desak Ketut Sudiarti di Rumah Sakit Mangusada Badung, Bali. Ibu Dewi Puspa, Surabaya. Ibu Dharmasari Adiwidya, Surabaya. Ibu Emilia Tidar, Malang. Mak Gyok, Surabaya. Ibu Helen, Jakarta, sekarang sedang berobat di Sydney. Ibu Indriati Bernard Gerardin, Kalibata. Ibu Jinawarti Setiadi, Surabaya. Ibu Juli, Malang. Ibu Juliana Golf Avenue GV 3-6 Citraland, Surabaya. Ibu Kasem, Malang. Ibu Kofifi Kurniawan, Surabaya. Ibu Lieni, Rumah Sakit Nasional Hospital Kamar 7203. Ibu Lipnawati, 96 tahun, Pasuruan. Ibu Lilik Sujianto, Samarinda. Ibu Lindawati, Malang. Ibu Megawati Sugiarta, Denpasar. Ibu Ni Ketut Chandra Wiratmi. Ibu Noviana, Surabaya. Ibu Nungki Sintiasari binti Muhammad Tarmuji, Jakarta, sedang berobat di Penang, Malaysia. Ibu Nurmani, Jakarta. Ibu Oi Sui Ing, Jakarta. Ibu Puspa Martani Chandra, Bogor. Ibu Ratanawati, Klaten. Ibu Re Francisca Dihankam, Cidodol. Ibu Siulien, Toko Indah, Pasuruan. Ibu Srianiati, Malang. Ibu Sumi Dwi Setiawati, umur 53, Pasuruan. Ibu Suryati, Jakarta. Ibu Susu Rusli, Jakarta. Ibu Sutiarti Riawan, Jakarta. Ibu Tien Tien, Bali. Ibu Cho Kiao Nio atau Dewi Amiati, Bekasi. Ibu Violi Chandra, Jakarta. Ibu Waluyo, Surabaya. Ibu Yani Denpasar, Bali. Saudara Max Edward Maharto, Surabaya. Saudara Stephen Carwelo, Surabaya. Saudari Dewa Ayu Novayanti Wibawa. Saudari Eli Yuliana, Jakarta. Saudari Endangwati Budi Santoso, Jerman, sedang menjalani kemoterapi. Saudari Evelyn Bawani, Surabaya. Saudari Lisa Agnes Pratiwi, Denpasar, Bali. Saudari Shirley Lee, Jakarta Utara.
Saudara Trimino Putih saat ini dirawat di Rumah Sakit Seji PIK Jakarta. Saudari Wen Xiu Jin Surabaya, adik Brian Alvero Jusianto Jakarta, anak Felicia Angela Hartanto Manado. Ya, selanjutnya marilah kita mulai pembacaan parita hari ini dengan membacakan nama Karapadang. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Yamam Hako Mayang Bhagawantang Saranang Gata Yono Bhagawa Sattha Yassacamayang Bhagavato Dhammang Rojema Imehi Sakkare Hitang Bhagawantang Sasat Dhammang Sasawaka Sanghang Abhipujayama. Ya, selanjutnya marilah kita pertama-tama memperbarui sila dengan memohon tuntunan sila kepada Bante. Mayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Dutiyam Pimayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Tatiyam Pimayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Yamahang Watamitang Wateta Amabhante Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Tutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Tutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami.
Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gammanang paripunnang. Amabhante. Anatipata Veramani Sikkhapadang Sammadiyami. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Hatinadana Veramani Sikkhapadang Sammadiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kammesu Miccacara Veramani Sikkhapadang Sammadiyami. Kame sumiccacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawata Veramani Sikkhapadang Sammadiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majjapamadattana Veramani Sikkhapadang Sammadiyami. Surameraya Majjapamadattana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sukating yanti. Silena buka sampada. Silena niputing yanti. Tasma silang wisodhaye. Amabhante. Sadu, sadu, sadu. Ya, selanjutnya eh, kami mohon kepada Bante untuk memimpin pembacaan parita untuk saudara-saudara yang sedang sakit. Kepada Bante kami persilakan. Ya, Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, kita bergabung di Zoom meeting ini dengan satu tekad, kita berbuat baik dan berpengharapan baik agar mereka-mereka yang sedang mengalami sakit paling tidak bisa memahami Dhamma. Setelah memahami Dhamma, bisa menerima apa yang sedang dialami sebagai suatu kewajaran seseorang itu lahir. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bertekad, berada di tanah, dalam batin masing-masing. Semoga dengan jasa-jasa kebajikan, dengan pemahaman Dhamma ini, mereka yang kurang kesehatannya bisa mendapatkan kedamaian, kebahagiaan. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nati me saranang anyang buddho me saranang varang ete nasa jawacena soti te hotu sappata. Nati me saranang anyang Dhammo me saranang varang ete nasa jawacena soti te hotu sappata. Nati me saranang anyang sangho me saranang varang ete nasa jawacena soti te hotu sappata. Namo arahato samma sambuddhassa mahesino. Namo tammasa swakatase wate nita. Namo mahasanghasapi visuddhasila titino. Namo om madhyaradhasa Ratanataya sasadukang. Namo om magate tasa tasawato tayasapi. Namo karapapavena wikacantu upadhawa. Namo karanupavena suwati hotu sappata. Namo karasate cena virimhi homi te jawa. Yang kinci witang itawa hurang wa sake suwayang ratanang panitang. Anno samang atitata katena itampi putre ratanang panitang. Ete naksace naksuwati hotu kayang wiragang amatang panitang. Yata jagasa gyamuni samahito. Nate natamme nasamati kinci. Idampi tamme ratanang panitang. Ete naksace naksuwati hotu. Yam buddhase to pariwannaye sucing. Samadhi manantari kanyamahu. Samadhina te nak sammo nak wijjati. Idampi tamme ratanang panitang. Ete nak sace nak suwati hotu. Ye pukkala atta satang pasata. Sattari etani yukani honti. Te dakineya sukata sasawaka. Ete sutinani mahapallani. Idampi sanghe ratanang panitang. Ete naksace naksuwati hotu. Yesu payutta manasa dalhena. Nikamino ku tamasa sanamhi. Pepatipata amatang vikaiha. Lata mutani puting bunjamana. Idampi sanghe ratanang panitang. Ete naksace naksuwati hotu. Inang puranang awang nati sambawang. Virata cita yati ke bawasming.
te kinapicca avirul hecanda nibbang titirayata yam padipo idam pisangge ratanam panetang ete na sakse na suwati hotu metan ca sabbalu kasming mana sambawaye aparimanang utang atu ca tiriyanca asampatang awerang asapatang tetang carang nisinnoa sayano vaya watassavikatamitu etang sating aditteya brahmametang viharang idamahu dittin ca anupakamma silawatas sanena sampanno kame suvineya ketang nahi jatu kapaseyang punareting ti uccanggu sati sangkato ammanang vicayo tata viriyam piti pasati uccangga ca tata pare sama tupe ka uccangga sate te sapadasina unina samadakata awita bahuri kata samvattanti apinyaya nippanaya capodhiya etena saca wajjena sotite hotu sabbata ekasming samayena to moggalanan cakasabang ilane tukite diswa bojjangge satate saying te catang api nanditwa rukamujing sutang kaning etena saca wajjena sotite hotu sabbata ekata dhamma rajapi kelanyena pipilito cundatere natanyewa anapetwa nasatarang samoditwa ca apata tam awuttasitanaso etena saca wajjena sotite hotu sabbata pahinate ca apata tinanam mahesinang maka hata ilesawa patano pati dhammatang etena saca wajjena sotite hotu sabbata yandun nimitang awamanggalang ca yo camana po sakuna sasato papa kahoto supinang akantang buddhan pawe nak vinasamentu yandun nimitang awamanggalang ca yo camana po sakuna sasato papa kahoto supinang akantang Dhamma nupawe na vinasamentu yandun nimitang awamanggalang ca yo camana po sakuna sasato papa kahoto supinang akantang sangga nupawe na vinasamentu iti iso bhagawang arahang samma sambuddho wicca carana sampanno sukatolo kawitu
taro purisa dhamma sarati satta dewa manusanang buddho bhagawa te swakato bhagawata dhammo sandettikon akalikon vipasikon pannaiko pacatang veditapo vinyohi te supati panno bhagavato sawaka sangho Ujupati panno bhagavato sawaka sangho Nyayapati panno bhagavato sawaka sangho Sami cipati panno bhagavato sawaka sangho Yatitang cattari purisayukani atta purisapukala Esa bhagavato sawaka sangho Ahuneyo pahuneyo tapineyo Anjali karaniyo Anuttarang punyaketang lokasa Tikso atalato sukito virullo buddha sasane Arugo sukito hi sahasabbe hi nyatibi Sa atalata sukita virulla buddha sasane Aruga sukita hi sahasabbe hi nyatibi Te atalata sukita virulla buddha sasane Aruga sukita hota sahasabbe hi nyatibi Bhagatu vipasananang agam dhammang vijanatang Agi buddhi pasananang tapi neye anuttare Agi dhamme pasananang viragu pasame suke Agi sanghe pasananang punyakete anuttare Agasming tanang dadatang agang punyang pawaddati Agang ayu cak wanno cak yasu kiti sukang balang Agasa datame dawi agak dhamma samahito Dewa buddho manusowa Agapato pamodati Te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata Sabba buddhan bhavena satta soti bhavandute Awatu sabba manggalang rakantu sabba dewata Sabba dhamma bhavena satta soti bhavandute Awatu sabba manggalang rakantu sabba dewata Sabba sanghanu bhavena satta soti awantu te. Satu, satu, satu. Terima kasih Bante. Selanjutnya, marilah kita sejenak merilekskan, maksudnya mengkonsentrasikan pikiran kita dengan bermeditasi. Meditasi akan dipimpin oleh Bante Kuttadhammo Mahathera. Kepada Bante kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Setelah mengulang sila dan juga membacakan parita, sutta, dan gata, mari kita melakukan pengembangan batin, yaitu berpengharapan baik. Semoga dengan kebajikan yang kita lakukan, mereka yang memahami, mengerti akan dhamma, bisa berkurang pengotor batinnya. Dengan berkurang, bahkan lenyap pengotor batinnya, bisa mendapatkan kebahagiaan. Mari kita sama-sama sejenak
untuk mengembangkan batin kita. Semoga kita semua berbahagia, bebas dari kegeraman, bebas dari kebencian, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga semua satwa, semua makhluk hidup berbahagia. Bawana dimulai. Semoga aku berbahagia, bebas dari permusuhan, bebas dari kegeraman, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Semoga aku bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga semua satwa, semua makhluk berbahagia. Sapi sata awantu sukitata. Semoga semua satwa berbahagia. Bawana selesai. Satu, satu, satu. Oke, selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan anusasana singkat yang akan dibawakan oleh Bante Buddhadhammo Mahatera. Karena itu, kepada Bante, kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya, Saudara Moderator Henry Gunawan. Pada malam hari ini memandu kita semua. Dan sebelum Bante sampaikan, pertama-tama saya sampaikan dulu kepada Pak Edi ulang tahun ya. Wah, selamat ulang tahun. Ya, semoga sehat, bahagia, tercapai cita-cita luhurnya. Satu, satu. Ya, Ibu, Bapak dan sekalian, setiap minggu Bapak Ibu bergabung di Zoom meeting ini untuk melakukan kebajikan. Tapi ternyata kebajikan saja belum cukup. Mengapa belum cukup? Karena yang utama adalah berusaha menambah pemahaman. Ini penting pemahaman kita. Karena apa? Karena guru agung kita ini adalah dikenal dengan Maha Wisudi, Maha Panyang, dan Maha Karuna. Maha Wisudi artinya kesuciannya sempurna. Jadi kita ini belajar kepada orang yang memiliki kesuciannya sempurna. Artinya kesucian sempurna karena apa? Ya pengotor batinnya sudah lenyap tuntas. Makanya kalau ada abdinya itu belajar kan ada namanya asawa kaya nyana. Itu kalau ada di dalam salah satu dari Tewija, 3 pemahaman, 3 pengetahuan. Salah satunya adalah
asawa kaya nyana. Jadi memahami tentang pelenyapan asawa. Nih, kedua adalah mahapanya, kebijaksanaannya sempurna. Jadi bijaksana sempurna itu memahami secara menyeluruh. Dan maha karuna, belas kasih. Belas kasihnya pun sempurna. Nah, ini dari ketiga hal ini, kita sebagai orang awam atau putu jana, dikatakan awam itu karena pengotor batin kita, kilesa kita masih kuat. Maka disebut sebagai putu jana. Orang yang masih putu jana untuk bisa memahami kesucian, memahami kebijaksanaan, itu sangat-sangat sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa, bisa, tetapi ini lebih sulit dibandingkan memahami tentang maha karuna. Nah, kalau maha karuna, begitu ada orang yang susah, menderita, atau kekurangan, nah kita kasih, itu bentuk karuna. Karena mau berbagi kepada yang lain, itu lebih mudah memahaminya. Tapi kalau kita belajar tentang kebijaksanaan, belajar tentang kesucian, nah ini butuh pemahaman lain. Lah kita sering Bapak Ibu mendengarkan dhamma, melakukan puja bakti, ini adalah salah satu untuk memahami dhamma itu sendiri. Kan Bapak Ibu sering membaca kalau ada orang sakit, membaca Bhujangga Parita. Apakah dengan membaca Bhujangga Parita itu langsung sembuh? Juga belum tentu. Bahkan saat Guru Agung kita Sang Buddha Gautama saja masih hidup, saat beliau juga sakit secara fisik, itu beliau minta kepada Bhante Ananda untuk mengulang sutta. Bukan berarti beliau itu belum memahami dhamma, tetapi orang yang namanya sakit, itu kan untuk mengucapkan sendiri, untuk memahami, untuk bisa merenungkan kembali, kan secara fisiknya lemah. Jadi butuh bantuan yang lainnya. Nah, kalau kita mau renungkan kembali, seorang sama Sang Buddha saja butuh bantuan orang lain untuk bisa memahami, mengulang lagi. Bukan untuk memahami, tapi untuk mengulang, mengucapkan itu. Itu butuh bantuan orang lain, apalagi kita. Nah, kalau kita ya jelas sangat membutuhkan. Oleh karena itulah dikatakan bahwa kita ini hidup bergantung pada teman yang baik. Bergantungnya berapa persen Bapak Ibu kepada teman yang baik dikatakan kalyanamita? Ternyata bergantungnya 100%. Jadi kita bergantung kepada teman yang baik itu 100%. Itu menentukan kita menjadi baik atau tidaknya, itu bergantung teman. Kalau kita bertemannya, bergaulnya keliru, ya jadi rusak. Tapi kalau kita bergaul kepada orang yang baik, ya kita juga akan mendapatkan manfaat dari pertemanan, dari pergaulan itu. Oleh karena itu, tidak semata-mata kita membaca parita, begitu membaca langsung dapat manfaat, tapi butuh pendukung pengetahuan yang lain. Sehingga kita bisa tahu ini parita ini dibacakan maksudnya apa. Kalau di dalam Bhujangga Parita itu kan ada 7 faktor pencerahan. Apa saja 7 faktor pencerahan itu? 1 adalah sati. Kedua, Dhamma Wijaya. Nanti ada sati, ada Dhamma Wijaya. Ya, ada Wirya, ada Piti, ada Pasadi, ada Samadhi, dan UPK. 7 faktor pencerahan.
Sati itu artinya apa? Ya, sering diterjemahkan perhatian, tapi ini kurang begitu tepat sesungguhnya. Yang lebih tepatnya ya pengingatan. Jadi kita ini kan, Bapak Ibu begini kan ingat kan? Ingatan kita ini umumnya ada dua hal. Kalau tidak ingat yang baik, ingat yang buruk. Pikiran kita juga demikian. Pikiran baik atau pikiran buruk. Kalau pikiran baik dan buruk ini kira-kira bisa muncul bersamaan tidak Bapak Ibu? Tidak bisa muncul bersamaan. Kalau muncul yang baik, yang buruk lenyap. Nanti pengingatan kita kalau muncul yang baik, yang buruk lenyap. Tapi kalau muncul yang buruk, yang baik lenyap. Nah ini dua-duanya itu saling bergantian. Jadi muncul baik, buruk. Bahkan kalau kita mau jujur, pikiran kita, batin kita lebih banyak baik atau buruknya. Nah, tuh. Ya kembali dijawab sendiri-sendiri. Muncul baiknya atau buruknya. Nah kita ini berjuang untuk memunculkan yang baik-baik itu. Untuk bisa muncul yang baik dibutuhkan namanya Dhamma Wicaya. Dhamma Wicaya itu apa? Dhamma Wicaya itu ya kebijaksanaan. Sering diterjemahkan penyelidikan Dhamma. Itu enggak tepat. Kalau diterjemahkan penyelidikan Dhamma, Sang Buddha itu sudah mengajarkan Dhamma indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Jadi kalau kita mau menyelidiki Dhamma yang dibabarkan oleh Sang Buddha, itu Sang Buddha dengan kita lebih hebat siapa? Kalau kita masih mau menyelidiki Dhamma Sang Buddha, itu tidak perlu diselidiki. Oleh karena itu Dhamma Wicaya itu artinya sama dengan panya. Dhamma Wicaya itu ya panya itu kebijaksanaan. Itu bukan penyelidikan Dhamma itu. Kalau penyelidikan Dhamma berarti kita dengan Sang Buddha hebat siapa itu? Sang Buddha memberikan Dhamma, kita masih mau menyelidiki ini benar atau tidaknya. Itu kan kacau nanti. Itu, ini memang terjemahan kan bisa jadi menyesatkan kita. Jadi Dhamma Wicaya itu ya sama dengan panya kebijaksanaan. Nah, kalau mau diterjemahkan ya di sini artinya adalah pemilahan Dhamma. Nanti dipilah-pilah, oh ini yang baik atau yang buruk. Nah itu. Ciri orang bijaksana kalau itu yang baik, ada yang baik dan buruk, mau pilih mana Bapak Ibu? Tentu kita akan memilih yang baik. Tidak mau memilih yang buruk. Itu tanda orang yang bijaksana. Nah, setelah ada pemilahan Dhamma, Dhamma Wicaya, yang ketiga ada namanya Wiriya. Itu. Dalam setiap khotbah Sang Buddha itu pasti ada yang namanya sati, panya, wiriya ini. Nah, wiriya jangan lupa, wiriya itu ada 4 hal. Apa itu 4 hal? Mencegah hal buruk muncul dalam batin. Kalau sudah ada yang buruk dalam batin kita, dikikis, dilenyapkan. Ketiga, munculkan hal-hal yang baik. Kalau sudah ada dalam batin kita hal-hal yang baik, diulang-ulang. Dipertahankan, diulang-ulang. Nah, itu. Jadi yang dikatakan wirya itu semangat, itu ada 4 hal ini. Bukan semangat cuma modal fisik saja semangatnya, bukan. Karena ini urusan batin. Ya, tapi ya di masyarakat pada umumnya, orang kerja tidak mengenal waktu, wah semangat banget, kan gitu. Tapi ini Sang Buddha mengajarkan Dhamma ini untuk urusan batinnya. Tuh, tadi wirya di sini ada 4 hal tadi. Jadi jangan lari dari pemahaman yang 4 ini. Mencegah hal buruk muncul dalam batin. Kalau sudah ada yang buruk dalam batin, dikikis, dilenyapkan. Ketiga adalah dimunculkan hal-hal yang baik. Ya, kalau sudah ada, itu dipertahankan dan diulang-ulang. Atau mengulang-ulang sesuatu yang baik, ini memunculkan namanya langkah selanjutnya. Namanya piti. Nah, piti itu kegiuran. Kenapa dikatakan kegiuran? Karena 5 niwarana, 5 penghalang itu sudah lenyap. Ada 5 itu kan ada namanya Kamacanda,
Pada tina mika udaca kukuca wicikica. Nah, itu enggak Bapak Ibu sering latihan meditasi kan itu dijelaskan. Nah, ini nanti sebut saja di sini. Tapi kalau mau nanti lebih lanjut ya belajar sendiri lah di wihara ya. Nanti sebut saja. Itu namanya piti. Nah, piti itu kegiuran. Kalau nanti sudah ada muncul piti, ya selanjutnya ada namanya pasadi. Pasadi itu namanya suka. Itu ide ya nama lain juga suka. Suka itu apa? Kebahagiaan. Tadi pasadi itu ya suka karena lima niwarana itu sudah lenyap, maka muncul namanya bahagia, suka. Itu. Nah, sudah ada suka, nanti langkah selanjutnya namanya samadhi. Samadhi itu apa? Keteguhan pada nilai luhur. Nah, tapi sekarang nama samadhi kan artinya banyak macam. Tadi samadhi itu teguh, tegak pada nilai luhur. Dan yang terakhir UPK. UPK ini sering diterjemahkan keseimbangan. Tapi kalau diterjemahkan keseimbangan itu kurang pas. Itu. Berarti kalau keseimbangan malam hari ini kan kita berbuat baik ya. Nanti setelah berbuat baik ini harus berbuat jahat supaya seimbang. Berarti 50% berbuat baik, 50% berbuat buruk kan jadi seimbang UPK. Karena ini urusan batin, jadi UPK itu bukan artinya seimbang, tetapi tidak terjebak pada suka dan duka. Batin yang tidak terjebak pada suka dan duka itulah namanya UPK. Nah itu, tadi kalau ada suka dan duka sudah tidak terpengaruh lagi. Kalau kita, kalau misalnya sudah berbuat baik, dikritik, bisa terima tidak Bapak Ibu? Wah sedih, nangis, langsung ngambek. Biasanya gabung nggak jadi gabung. Kenapa? Ya dikasih masukan udah nggak mau. Tapi kalau nanti sudah dipuji sedikit, wah langsung besar kepala. Tuh, maka nanti kalau Bapak Ibu habis berbuat baik ini dipuji, cepat-cepat pakai helm. Siapa tahu kepalanya kan membesar kan bahaya. Nah, itu namanya UPK. Tadi ada 7 faktor pencerahan agung. Ini kalau dipahami nanti dibahas lebih jauh lagi, wah ini akan mendatangkan manfaat yang besar. Jadi memahami dhamma itu butuh pemahaman-pemahaman yang lain. Sehingga suatu ketika kalau kita bertemu dengan orang bijaksana, membabarkan dhamma, kita tahu arah tujuannya, nah itu bisa menembus dhamma. Orang yang mampu menembus dhamma ini, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang bebas dari pengotor batin. Nah, kalau kita kan bahagia kalau mendapat. Itu. Kenapa? Dalam Abhinha Pacawekanapata kan juga beliau sebutkan Jara Damomhi, Jara Nganatito, Biadi Damomhi, Biadi Nganatito, Marana Damomhi, Marana Nganatito. Aku wajar mengalami tua. Aku belum bebas dari usia tua. Aku wajar mengalami sakit. Aku belum bebas dari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku belum bebas dari kematian. Nah, orang yang bisa memahami seperti ini, karena didukung oleh pengetahuan-pengetahuan yang lain, maka ya saat mengalami apapun bisa menerima. Nah, karena bisa menerima, itulah akan namanya bisa, tadi ada suka, ada piti, ada suka, ada samadhi, ada UPK, arahnya ke sana. Jadi tidak terjebak pada ini bahagia atau menderita, karena semua akan bersilih berganti. Namanya anicca. Nah, sesuatu yang tidak bisa dipertahankan inilah memuncul namanya dukkha itu. Tapi kalau kita maunya kan kalau bahagia, sehat, pengen sehat terus. Maka begitu Bapak Ibu ketemu orang, pertama kali yang ditanyakan apa? Sehat? Nah, maka Bante juga sering ditanya begitu. Bante juga sering jawab kalau ditanya, Bante sehat?
sementara sehat. Tapi diprotes, kok sementara Bante, jangan sementara. Hidup ini kan sementara juga. Kadang sehat, kadang sakit, kadang bahagia, kadang menderita. Ya itulah hidup yang sementara tadi, berubah-ubah. Sesuatu yang berubah-ubah ini, itulah yang dikatakan duka. Karena tidak bisa dipertahankan. Karena tidak bisa bertahan, maka duka. Tidak bisa bertahan itu apa? Ya anicca itu. Tapi kita pengennya supaya bisa bertahan. Nah, inilah kita harus memahami hidup ini memang selalu berubah. Tapi untuk bisa memahami seperti itu butuh ilmu. Kalau tidak punya ilmu, wah itu sulit. Sudah punya ilmu saja, sulit menerima kenyataan. Apalagi yang belum punya ilmunya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang malam ini masih diberkahi dengan kesehatan yang baik, nah kita belajar memahami Dhamma. Ya kita merenungkan tadi, cara Dhammomhi, cara nganatito, biati Dhammomhi, biati nganatito, marana Dhammomhi, marana nganatito. Sering-sering diulang. Walaupun sering diulang, juga belum tentu ngerti. Pas mengalami sakit, tidak bisa terima juga. Nah, jangankan sakit, wong di mukanya saja ada jerawat nggak terima juga. Rambutnya yang hitam jadi putih juga nggak bisa terima, ya. Nah itulah tidak mudah. Tetapi kita berjuang sekarang. Nah, siapa tahu nanti ketemu orang yang bijaksana bisa mengarahkan kita. Wah itu juga. Kalau kita sering-sering ketemu dengan orang bijaksana kan bisa diarahkan dengan lebih baik. Nah itu. Oleh karena itu, dalam Manggala Sutta kan disebutkan asewana cak balanan. Nah, tidak bergaul dengan orang dungu. Nah, bahasanya sering juga diterjemahkan bodoh. Tapi ini sejujurnya dungu. Kalau orang dungu itu sulit dibimbing. Kalau orang bodoh masih lumayan. Bisa dibimbing itu orang bodoh. Tapi kalau orang dungu, itu sudah nggak bisa dibimbing lagi. Tuh. Bala. Bala itu ya bahasanya itu kalau bahasa Indonesia kan balia. Bahasa Indonesianya jadi belia. Nah, anak-anak yang masih belia itu masih kecil-kecil kan senengnya main, dikasih tahu ya nggak mau tahu dia. Nah, itu maka asewana cakbalana, nah, balia, belia. Nah, masih anak-anak, masih anak-anak bagaimana? Artinya anak-anak di sini adalah bukan fisiknya, tapi cara pemikirannya itu. Karena ada anak kecil tapi pemikirannya sudah dewasa. Nah, oleh karena itu kita perlahan apa yang kita bacakan itu berusaha untuk dipahami sehingga dari memahaminya secara bertahap kita akan mengerti, memahami, bahkan semoga juga bisa menembus Dhamma. Kalau bisa menembus Dhamma dengan jelas karena disertakan dengan sati, panya, dan wirya, wah ini akan mendatangkan manfaat. Disertakan pengingatan, disertakan kebijaksanaan, dan disertakan semangat yang ada 4 tadi. Semoga saudara-saudara kita yang sedang mengalami sakit bisa memahami bahwa hidup ini ya selalu berubah. Dan Bapak Ibu yang masih diberkahi juga dengan kesehatan yang baik, juga bisa merenungkan bahwa kehidupan kita ini juga sama berubah juga. Sehingga dengan modal pemahaman Dhamma ini bisa menghadapi kehidupan yang tidak bisa bertahan dengan keteguhan batin. Semoga cita-cita luhur Bapak Ibu saudara sekalian dan juga mereka-mereka yang sakit yang tadi sudah dibacakan mendapat ketenangan, kebahagiaan. Dan semoga semua satwa, semua makhluk berbahagia. Sapi sata bawantu sukitata. Terima kasih. Satu, satu, satu.
Terima kasih Bante atas anugerah yang telah diberikan. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, tak lengkap rasanya kalau belum mendengarkan kata sambutan dari Sukasin. Untuk itu kepada Sukasin, kami persilakan. Ya, terima kasih Saudara Hendrik yang malam ini membawa acara yang luar biasa. Yang kami muliakan Bante Guta Dhammo Mahatera. Yang saya hormati para Romo, Ramani, serta yang saya kasih saudara-saudara yang baik, yang secara fisik sehat maupun yang kurang sehat malam ini, bersama-sama untuk bertekad untuk suatu kebaikan. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sungguh luar biasa malam ini kita bersama-sama Yang Mulia Bante Guta Dhammo. Memang Bante Guta Dhammo ini memberi uraian yang begitu, meskipun kelihatannya simpel, namun sangat dalam. Karena sosok figur yang sangat hati-hati memberi tekad kita untuk selalu bangkit dalam kebaikan dhamma. Maka Yang Mulia Bante Guta Dhammo Mahatera mengatakan sementara, minimal Bante tentu malam ini meskipun ada sedikit kurang sehat, pasti saya yakinkan beliau sangat sehat karena senang hati. Sehat senang hati bersama-sama dengan kita malam ini. Untuk menguraikan, memang untuk suatu kebaikan, kadangkala kita tidak selalu harus baik, namun baik dan benar. Karena baik itu bisa disilumani oleh unsur-unsur yang bahaya juga. Yang katakan Bante untuk berkelompok dengan teman-teman yang betul-betul bijak dan baik, itu sangatlah penting di masa-masa kita ini. Karena baik aja itu masih kurang, harus dengan benar. Kadang kita disogok sama lontong aja, sudah dipuji-puji. Hanya lontong aja. Ya, malam ini karena lontong cap gomek, belum meknya. Karena kalau lontong cap gomek itu mempunyai makna yang luar biasa. Dengan lontong ada aneka sayur mayur, ada ikannya, ada apa, itu mencerminkan kita harus kontribusi suatu kebaikan supaya bisa membangkitkan kebaikan. Maka janganlah khawatir di tahun kuda ini, saudara-saudara kita selalu harus bangkit dan mengasah suatu kebaikan. Carilah berguru dengan para bijaksanawan, tentu pasti membawa kebaikan. Semoga Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha selalu melindungi kita. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Satu, satu, satu. Terima kasih Sukasin atas sambutannya. Selanjutnya ada beberapa pengumuman yang akan dibacakan oleh Ramaedi. Kepada Ramaedi saya persilakan. Ya baik, terima kasih Saudara Henry, Romo Ramani, Bapak Ibu, dan Saudara-saudara semuanya untuk hari Selasa tanggal 10 Maret, hari Selasa depan, pembacaan parita bagi saudara-saudara kita yang sakit dipimpin oleh Yang Mulia Bante Abhayawaso. Seperti biasa Bapak Ibu kalau mau mendaftarkan nama-nama yang sakit, mungkin saudara, teman, kerabat bisa menghubungi HP saya, HP Ramani Hili atau juga ke HP Wihara. Selanjutnya apabila yang sakit sudah sembuh, mohon kami dihubungi kembali supaya nama tersebut kami hapus atau kami coret. Ya sekian pengumuman dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Ramaedi atas pengumumannya.
Selanjutnya, setelah kita melakukan kebaikan dengan membaca parita, bermeditasi, dan mendengarkan anusasana, marilah kita melimpahkan jasa kebajikan kita kepada para leluhur. Semoga para leluhur bisa turut berbahagia atas kebajikan yang telah kita lakukan. Untuk itu, kami mohon kepada Bante untuk memimpin pelimpahan jasa. Ya, mari setelah kita melakukan banyak kebajikan, kita berpengharapan baik. Semoga dengan kebajikan demi kebajikan atau punya jasa kebajikan ini ya mengkondisikan mereka yang sakit bisa memperoleh kedamaian, kebahagiaan. Bapak Ibu yang bergabung di malam hari ini juga semoga sehat, usia panjang, bahkan banyak rezekinya. Dan semoga terus maju dalam dhamma dan tercapai cita-cita luhurnya. Mari kita sama-sama bertekad dan bersikap panjali. Iya tak wariwaha pura parik purendi sakarang ewang mewa itu tinang petanang pakapati icitang patitang tumhang kipamewa samit sapi purentuk sangkapa candu panaraso ya tak manicoti Parasoya tak sapi tiyo iwacando saparuko ina satu mate bawa tuan tarayo supi tikayuko bawa api watana silisa nicang wutapat jayino cataru tamma watanti ayu wano sukang Baklang ayan cako dakina dina sanggami supati tita dikaratang hitaya satana supakapati so nyati dhammo cahyang idasito petana pucaca kata ulara alanca iko namarupa dinang tom hei punyang pasutang anapakan Ikso atalato sukito wirullo buddha sasane aruko sukito hiksa asape hiknyadibi sa atalata sukita wirulla buddha sasane aruka sukita hiksa asape hiknyadibi te atalata sukita wirulla buddha sasane Aruka sukita huta sahasape hiknyatipi hotu sapang sumanggalang rakandu sapa dewata sapa utanupawena soti hontu nirantarang hotu sapang sumanggalang rakandu sapa dewata sapa tamma nupawena soti hontu nirantarang hotu sapang sumanggalang rakandu sapa dewata Sapa sangganu pawena soti hontu nirantarang. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bante. Selanjutnya, marilah kita tutup pembacaan parita pada hari ini dengan kembali membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Ya, baik. Yang terakhir, sebelum Bante meninggalkan ruang Zoom, marilah kita bersama-sama mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Bante dengan saya memulai dengan Okasa, kemudian diikuti dengan Mandami Bante. Okasa Mandami
Kami Bante. Kami Bante. Api watana silisan, icang buta paceno, taruh watante, sukang Namo dana Bante. ya, Selamat beristirahat, Bante. Sampai ketemu Bante. yo, ya, perintahkan, Sampai ketemu lagi. Oke. yo, Ya. Itu Selamat hari ulang tahun. Oh ya. Semoga sehat-sehat ya. Satu. Terima kasih. Terima kasih. Namo dana. Salam Semoga Bante sehat selalu. selalu sehat. Tolong ya, disampaikan. satu, Salam sehat. Namo Buddhaya. Ya Bante. ya, Ya, terima kasih Sehat Bante. selalu. Selamat malam. Kita tutup ya. Sudah malam. Ya. Kita hitung dari 5, Ya, 4, sampai ketemu minggu Ya. depan. 2, 1 sampai ketemu minggu depan. Salam Bye-bye pagi. semuanya. Selamat malam. Namo Buddhaya.